Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Parepare berakhir ricuh. Dan juga Imigrasi Kota Parepare luncurkan inovasi layanan A47. Apa nih layanan A47? Makanya jangan kemana-mana, tetap setia bersama TV Peduli. Tetap bersama saya, Johan Manikam. Dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa, inilah apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. Pasca disahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak luput dari aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Parepare. Bahkan harus berakhir ricuh usai mahasiswa memaksa masuk ke kantor DPR. Aparat keamanan terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Parepare tidak luput dari aksi ricuh yang terjadi antara mahasiswa dan aparat pengamanan. Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor DPRD Kota Parepare ini harus berakhir ricuh usai mahasiswa memaksa masuk ke kantor DPRD yang telah dijaga ketat oleh pihak pengamanan. Kericuan semakin tak terbendung usai aksi lempar batu ke gedung DPRD hingga akhirnya pengamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan mahasiswa. Dari aksi unjuk rasa ini, Jalan Jenderal Sudirman yang menghubungkan jalur dari arah Makassar dan Sidrap harus ditutup petugas. Adapun akibat dari bentrok ini, salah satu mahasiswa harus dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulans. Untuk demonstrasi, pada dasarnya polisi itu mengawal daripada kegiatan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Dan kami tahu mahasiswa ini bukan cuma satu, banyak elemen terkait juga dan ada di dalamnya. Hanya saja pada perjalanannya, pada prosesnya, dalam hitungan tidak sampai 5 menit, kami masih menego bertahan di sini. Tiba-tiba dari ada saya katakan oknum saja, ya mahasiswa, karena saya tidak mengeneralisasi. Dia langsung melakukan pendorongan, karena tidak mau mendorong kami, akhirnya menggunakan alat. Otomatis kami yang cuma berada dalam posisi terjepit seperti ini bisa bertahan, namun akhirnya yang terjadi adalah kami yang tergencet. Nah, saya menghimbau sebenarnya dari tadi, jikalau rekan-rekan mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi yang ada, silahkan. Tetapi kalau aspirasi itu dilakukan dengan semua 400 atau 600 orang masuk ke dalam, nah, dari Dewan pun keberatan. Jadi Pak Rahmat Samsul Alam menyampaikan kami siap untuk ke depan, tetapi dengan cara-cara yang beretika dan terhormat. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pertemuan dengan sejumlah pihak diadakan oleh Forum Kewaspadaan Dini Daerah Kota Parepare. Mengingat kemarin aksi ricuh unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Parepare yang terjadi kemarin membuat Forum Kewaspadaan Dini Daerah Kota Parepare mewaspadai adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa melalui agama, suku, dan organisasi, khususnya yang terjadi di media sosial. Aksi ricuh unjuk rasa yang terjadi pada Rabu 7 Oktober 2020 kemarin membuat tim Forum Kewaspadaan Dini Daerah Kota Parepare pada Rabu malam menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak yang tergabung dari forum tersebut. Dalam agenda pertemuan tersebut, beberapa poin permasalahan yang perlu diwaspadai saat ini turut dibahas. Salah satunya pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang perlu menjadi atensi. Beberapa isu terkait COVID-19, penanganan disiplin protokol kesehatan, serta mewaspadai adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa melalui agama, suku, dan organisasi, khususnya yang terjadi di media sosial. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol Kota Parepare, Muhlis Salam, dalam forum tersebut menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan situasi saat ini dan juga bisa membantu dalam hal pengawasan kepada keluarganya agar tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa. Sekaligus menghimbau agar aksi-aksi ini tidak berlanjut. Biarkanlah orang yang punya kompeten untuk beraksi.
kemudian pengadilan masyarakat itu terhadap keluarganya, harus menjaga anaknya, keluarganya. Inilah juga kami himbau kepada pihak dinas pendidikan Satu Nasional. Rapat ini mengimbau kepada kepala dinas supaya mengimbau kalangan guru pendidik, walaupun dalam situasi kondisi belum tatap muka, ya, tapi dalam sistem daring ini dimungkinkan bisa terasuk anak-anak kita SMP, SMA, bahkan SD bisa terasuk apabila ada orang yang tidak bertanggung jawab memanggil melalui media sosial. Ini yang terjadi sehingga anak-anak kita tidak terlibat. Kalau ada himbauan sedini mungkin terhadap siswa kita, saya kira kita bisa minimalkan. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pihak imigrasi Kota Parepare meluncurkan inovasi APA7. Inovasi ini memungkinkan masyarakat dapat melakukan pengambilan paspor di luar jam kerja. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan kepada para pemohon paspor. Kali ini Kanim Parepare menyediakan layanan APA7. APA7 merupakan layanan pengambilan paspor di luar jam kerja, tepatnya pukul 16 hingga 19 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Kasih Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kanim Kelas 2 TPI Parepare menjelaskan, program ini merupakan solusi bagi pemohon yang selama ini tidak memiliki waktu untuk melakukan pengambilan paspor di jam kerja, baik itu disebabkan oleh kesibukan ataupun jarak domisili yang jauh dari kantor imigrasi Parepare. Inyoman Arsila menambahkan, pemohon yang ingin melakukan pengambilan paspor tidak perlu lagi melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Paspor di luar jam kerja selama hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Jadi diperuntukkan bagi pemohon yang berada di sekitar daerah Parepare atau di luar wilayah Kota Parepare yang mungkin punya aktivitas dari pagi sampai siang, bisa meluangkan waktunya untuk pengambilan paspor di sore hari. Kami melayani sampai jam 7 malam. Jadi ada penambahan pelayanan ini ya Pak, sampai malam Pak? Jadi kami membuatkan piket untuk petugas yang pada saat dari jam 4 sampai jam 7 itu bergiliran. Setiap hari bergiliran kami buatkan jadwal piket petugasnya. Yang mendasari adalah beberapa kadang pemohon yang jauh dari kantor imigrasi itu kadang berangkat mungkin karena jaraknya jauh, berangkat siang dan sampai di sini tiba-tiba kantor sudah tutup. Jadi kami fasilitasi dengan membuka pelayanan pengambilan paspor jadi lebih lama, jadi sampai jam 7 malam. Jadi yang rumahnya jaraknya dari kantor jauh pun sampai di kantor masih bisa mengambil paspor sampai jam 7. Kami tunggu sampai jam 7 malam. Gitu. Tapi kalau misalkan Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, salah satu terobosan baru untuk pemohon juga telah disediakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kota Parepare, yaitu pelayanan PAS 7 atau paspor sampai tujuan. Layanan PAS 7 ini diperuntukkan khusus bagi pemohon yang berusia di atas 60 tahun, ibu hamil dan pemohon yang berkebutuhan khusus, serta pemohon yang berdomisili di dalam wilayah Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Bukan hanya program APA7, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare juga menyediakan satu terobosan baru untuk pemohon, yaitu pelayanan PAS 7 atau paspor sampai tujuan. Berbeda dari layanan sebelumnya yang bisa dinikmati untuk semua pemohon, layanan PAS 7 ini diperuntukkan khusus bagi pemohon yang berusia di atas 60 tahun, ibu hamil dan pemohon yang berkebutuhan khusus, serta pemohon yang berdomisili di dalam wilayah Kota Parepare. Inyoman Arsila menjelaskan, untuk layanan PAS 7 sendiri dilakukan setiap hari Senin dan Kamis dari pukul 9 pagi hingga pukul 13 siang. Kami Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare akan mengantarkan paspor untuk pemohon yang berada di wilayah dalam Kota Parepare dengan kriteria yang pertama usia di atas 60 tahun, wanita hamil,
atau yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Gitu. Sampai sejak kapan diberlakukan itu? Pelaksanaannya kami laksanakan program PAS 7 ini dari bulan Agustus. Bulan Agustus tahun ini, tahun 2020. Hingga saat ini apa sudah ada? Yang sudah kita layani karena pemohon belum terlalu banyak, kita sudah laksanakan 2 kali. Dari bulan Agustus itu kita sudah melakukan pengantaran paspor 2 kali. Daerah yang bisa diantarkan seperti saya bilang tadi hanya yang berdomisili beralamat di KTP dan KK-nya di wilayah di dalam wilayah Kota Parepare. Kami belum melakukan pengantaran di luar wilayah Kota Parepare karena pertimbangan jumlah petugas kami yang terbatas juga. Di samping itu dari segi efektivitasnya karena pemohon yang kita antarkan juga tidak terlalu banyak, jadi pertimbangannya kurang efektif kalau kita mengantar sampai wilayah jauh, cuman mengantarkan beberapa paspor misalnya cuma 1 tapi jaraknya jauh sekali, itu kurang efektif. Jadi kami hanya khususkan untuk dalam wilayah Kota Parepare untuk sementara waktu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam TV Peduli.